Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia kini memiliki kota paling canggih se-Asia Pasifik 2022. Kota paling canggih ya. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kota paling canggih ya. Indonesia kini memiliki kota paling canggih se-Asia Pasifik. Indonesia saat ini memang tengah berbenah secara besar-besaran terhadap beragam sendi kehidupan di negara kita. Berbagai elemen pemerintah hingga masyarakat bahu-membahu untuk menjadikan Indonesia berlari lebih cepat menuju singgasana negara maju. Berbagai hal telah diupayakan dari segi ekonomi, teknologi, politik, budaya, dan sebagainya. Berjuta potensi dan peluang pun terus dikembangkan untuk menuju Indonesia Emas nan maju tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Berbagai prestasi pun silih berganti menaungi Indonesia kita. Dan dari ribuan prestasi itu, kini giliran Indonesia menunjukkan kecanggihan kota-kotanya hingga berhasil menjadi yang tercanggih di Asia Pasifik pada tahun 2022 ini. Sistem pengendalian banjir pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam layanan Jakarta Smart City atau Kota Pintar Jakarta meraih juara pertama di ajang International IDC Smart City Asia Pacific Award 2022. Karena hal tersebut, maka dipastikan program Jakarta Smart City menjadi inovasi terbaik di kawasan Asia Pasifik tahun 2022 ini. Inovasi sistem pengendalian banjir tersebut dinilai sebagai inovasi terbaik. Public Safety Next Generation Emergency Services, ujar Kepala Badan Layanan Umum Daerah Yudhistira Nugraha pada hari Jumat 10 Juni 2022. Ia mengatakan bahwa capaian tersebut adalah kedua kalinya setelah menyabet gelar juara dunia di WSIS Prizes 2022. Pada tahun 2021 yang lalu, aplikasi Jakarta Kini juga berhasil meraih juara terbaik di Asia Pasifik. Ia mengatakan bahwa sistem pengendalian banjir ini dikembangkan usai terjadi bencana banjir besar di awal 2020 yang lalu. Hal tersebut berguna untuk perbaikan sistem pengendalian banjir yang sebelumnya manual menjadi sistem berbasis manajemen ilmu pengetahuan. Hal tersebut mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan diseminasi informasi secara cepat dan akurat. Pengembangan sistem ini juga didukung melalui kajian ilmiah yang kami lakukan. Begitu ujar Yudhistira. Jakarta Smart City yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI Jakarta berhasil mengatasi persaingan sengit dalam kategori tersebut, mengungguli inovasi dari negara-negara lain seperti ICT Based Emergency Management Yongzhou Emergency Management Bureau dari China dan Three Dimensional Response and Disaster Reduction Smart Cloud System Development in Toyo City, Taiwan. Ada pula Bushfire Modeling and Prediction Australia dan Hazard Hunter the Department of Science and Technology Filipina Institute of Volcanology and Seismology dari Filipina. Ia mengatakan bangga karena telah menyaksikan dampak positif dan kemajuan yang berhasil dicapai oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dengan kemampuan digital yang lebih matang. Sistem pengendalian banjir ini merupakan contoh nyata yang sangat baik dalam penggunaan teknologi baru untuk membantu mengatasi permasalahan suatu kota dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Tidak hanya itu, di bidang transportasi, Jakarta menjadi kota terbaik nomor 1 di dunia, mengalahkan Moskow dan Frankfurt, Jerman. Jakarta memenangkan Sustainable Transport Award atau STA tahun 2021 atas program integrasi antar moda transportasi publik yang terus dikembangkan. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengucapkan kebanggaan terhadap Jakarta dan komitmen untuk terus mengupayakan sistem moda transportasi berkelanjutan yang tujuan akhirnya adalah kenyamanan warga. Alhamdulillah, Jakarta terpilih sebagai kota terbaik di dunia dalam Sustainable Transport Award 2021. Saya turut berbangga dengan pencapaian Jakarta dalam peningkatan inovasi transportasi terintegrasi.
Ini adalah pengingat bahwa kami harus terus berupaya meningkatkan layanan transportasi yang sudah ada, sehingga kenyamanan warga dalam bertransportasi Makin terus banyak sudah terjamin. dikembangkan, Begitu ujar Gubernur dibangunkan ya Anies di Baswedan Jakarta. di dalam situs Ada resmi macam-macam Dishub sudah Jakarta. kemudahannya gitu. Dengan capaian tersebut, Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang memenangkan penghargaan STA mengalahkan kota-kota besar dunia. Setelah pada tahun 2020 menduduki peringkat kedua di dunia atau mendapat gelar Honorable Mention. Kota pemenang STA ini diumumkan pada Konferensi Transportasi Internasional Mobilize 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 26, 28, dan 30 Oktober 2020 yang lalu. Dalam setahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta mengatakan telah berhasil menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu transportasi. Mulai dari perluasan jalur dan penambahan fasilitas sepeda, revitalisasi halte dan trotoar, penataan fasilitas pejalan kaki di kampung-kampung, dan integrasi berbagai moda transportasi publik. Jakarta mengalahkan puluhan kota besar dunia seperti Auckland, Bogota, Buenos Aires, Charlotte, Frankfurt, Moskow, San Francisco, dan Sao Paulo. STA 2021 ini adalah kemenangan warga Jakarta. Tak lepas dari kolaborasi dengan warga, pegiat transportasi untuk desain wayfinding, inovasi bus listrik, dan mikrotrans AC. Peningkatan pesat jumlah pengguna transportasi publik Jakarta sempat mencapai rekor 1 juta pelanggan harian Transjakarta pada Februari yang lalu sebelum pandemi. Pandemi tahun ini memang memaksa kita beradaptasi dengan pembatasan kapasitas transportasi publik dan protokol kesehatan yang ketat. Tapi positifnya, pada saat pandemi ini, pesepeda di kota Jakarta justru meningkat pesat. Begitu ujar mantan Gubernur Anies Baswedan. Sebagai informasi, STA merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada kota yang telah menunjukkan komitmen, kemauan politik, serta visi dalam bidang transportasi berkelanjutan dan pembangunan perkotaan. Keberhasilan Ibu Kota Jakarta diraih melalui berbagai upaya berkelanjutan di bidang transportasi, antara lain: 1. Mengintegrasikan mikrobus angkot dengan layanan Transjakarta, di mana 10 operator angkot sepakat untuk bergabung dengan Transjakarta. 2. Menghadirkan MRT Jakarta dan LRT Jakarta tahun lalu, yang juga menjadi momentum besar bagi sistem transportasi publik di Jakarta. 3. Mengintegrasikan layanan transportasi, baik fisik maupun pembayaran. Hal ini terbukti dengan dibangunnya stasiun-stasiun dan rute-rute Transjakarta yang terintegrasi dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta mikrobus. 4. Penataan kawasan transportasi publik milik Jakarta dengan perusahaan transportasi publik milik negara, yakni KRL Komuter Line, bertujuan untuk menjadi hub transportasi yang memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi warga Jakarta. Pada tahap pertama, stasiun yang ditata adalah Stasiun Tanah Abang, Stasiun Juanda, Stasiun Sudirman, dan Stasiun Pasar Senen. 5. Mengembangkan armada bus listrik yang ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan oleh Transjakarta dan telah diuji coba pada tahun lalu. Transjakarta juga mempunyai target untuk mengubah semua armadanya menjadi bus listrik pada tahun 2030 yang datang. 6. Mengubah fungsi terowongan Kendal sebagai area khusus pejalan kaki yang nyaman untuk menghubungkan stasiun KRL, stasiun MRT Jakarta, stasiun kereta bandara, dan halte Transjakarta. Fasilitas ini dibangun sebagai upaya mendukung program integrasi transportasi, namun juga tetap mempertimbangkan kenyamanan warga. 7. Upaya berkelanjutan pembangunan jalur sepeda yang hingga kini sudah dibangun sepanjang 63 km. Ke depan juga direncanakan pembangunan 500 km jalur sepeda terproteksi. Upaya merencanakan jalur sepeda ini terbayar ketika masa pandemi COVID-19, di mana terjadi lonjakan pesepeda hingga 10 kali lipat di ruas jalan utama di DKI Jakarta. Hal ini kemudian diperkuat dengan diimplementasikannya pop-up bike lane atau jalur sepeda terproteksi sementara dan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 yang menginstruksikan untuk memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda selama PSBB. 8. Mengubah fungsi fasilitas Park dan Ride Tamrin 10 yang sebelumnya merupakan area parkir kendaraan pribadi menjadi ruang usaha ekonomi kreatif.
Hal ini merupakan upaya untuk menggalakkan pembatasan kendaraan bermotor pribadi Memang di makin pusat maju kota di kota Jakarta. Jakarta ya. Seremoni ST Award dilaksanakan Makin pada modern Januari gitu. 2021 yang lalu di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, Jakarta diberikan penghargaan dalam acara yang bertajuk Transport Research Board Annual Meeting. Sebagai kota pemenang STA, Jakarta kemudian secara otomatis akan menjadi tuan rumah Mobilize 2021 yang diselenggarakan oleh ITDP dan didukung oleh Volvo Research dan Education Foundation. Beragam prestasi demi prestasi telah ditorehkan oleh Indonesia. Tak heran kini banyak negara berbondong-bondong menjalin kemitraan dengan Indonesia karena memang sinar Indonesia semakin terang dan semua pun ingin ikut kebagian terang oleh sinarnya yang menyilaukan itu. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi sekarang ini Indonesia memiliki gitu ya kota canggih gitu, yaitu kota Jakarta. Ya, yang seperti kita tahu sekarang ini memang mengalami transformasi yang sangat besar dengan banyaknya kemudahan-kemudahan yang telah dibangunkan gitu. Jadi makin canggih, makin modern, makin bertransformasi gitu kota Jakarta ini sampai mendapatkan banyak award internasional gitu. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.